Ini jemuran masih banyak ya, Bu? Saya kira lagi buka cabang laundry. Itu baju anak-anak, Bu. Iya sih, tapi kan menyambut Ramadan itu harus bersih total. Lahir batin, luar dalam, depan belakang, atas bawah. Pokoknya saya cuma mau bilang, kalau selama ini saya ada salah, mohon dimaafkan ya, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Dan mohon juga diperhatikan cat temboknya. Menjelang Ramadan, suasana komplek mulai terasa berbeda. Ada yang bersih-bersih rumah, ada yang mulai belanja sembako, atau sekedar update status khusyuk. Tapi tahun ini, ada yang berubah jadi paling siap menyambut bulan suci. Orang itu adalah Bu Julidah. 3 hari sebelum puasa, beliau sudah merasa jadi panitia spiritual satu komplek. Ya ampun, tinggal 3 hari lagi Ramadan. Cepet banget sih ya Allah. Perasaan kemarin baru bayar utang lebaran. Ramadan memang tiap tahun juga datang, Bu. Loh, bukannya utang puasa setahun kemarin belum lunas ya? Ih, Bapak ini lagi bahas ibadah malah bahas utang. Sensitif banget sih. Ya bukan gitu. Ini tuh bulan suci. Harus disambut dengan kesiapan lahir batin. Gas sudah beli belum? Itu nanti. Yang penting niat dulu dibenerin. Lihat nih, Bu Rina update status. Siap sambut Ramadan. Pakai emoji putih-putih segala. Ya bagus dong. Bagus sih bagus, tapi masa cuma status doang? Rumahnya aja kemarin masih jemuran numpuk kayak toko grosir. Kamu ngapain perhatiin jemuran orang? Sebagai warga yang peduli lingkungan, saya harus observasi dong. Itu namanya ngintip. Nggak bisa gini, Ramadan itu harus disambut dengan kesiapan lahir batin. Rumah bersih, hati bersih, aura bersih. Kita keliling sekalian silaturahmi, minta maaf lahir batin. Sekalian mengingatkan warga yang mungkin kurang siap. Silaturahmi apa inspeksi? Lagian aura ibu masih gelap gitu. Bapak ini, saya tuh cuma mau mengingatkan. Kan nggak semua orang peka kayak saya. Biasanya yang paling peka itu yang paling ribut. Pokoknya mulai hari ini saya mau bantu warga komplek jadi lebih siap Ramadan. Saya kan jadi panitia penggerak moral komplek. Semoga kompleknya kuat. Dan sejak saat itu, Bu Julidah merasa punya tanggung jawab besar. Bukan cuma menyambut Ramadan, tapi juga memastikan semua orang menyambutnya sesuai standar versinya sendiri. Ramadan memang belum datang, tapi Bu Julidah sudah siap patroli duluan. Dengan niat suci versi dirinya sendiri, Bu Julidah mulai berkeliling komplek. Katanya sih mau minta maaf lahir batin sebelum Ramadan. Tapi entah kenapa, yang dibawa bukan cuma senyum, tapi juga radar kesalahan orang lain. Bu Julidah, ada apa, Bu? Assalamualaikum Bu Rina, saya mau silaturahmi, minta maaf lahir batin sebelum Ramadan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan masuk dulu, Bu. Wah, rumahnya apa adanya sekali ya, Bu. Natural banget. Iya, Bu. Belum sempat beberes. Iya sih, soalnya kan tinggal 3 hari lagi Ramadan. Takutnya malaikat lewat terus belok lagi. Belok lagi? Ya kan katanya malaikat suka tempat bersih. Ini temboknya belum dicat ulang ya, Bu? Masa mau sambut bulan suci kayak gini? Belum ada rezekinya, Bu. Bukan soal rejeki, ini soal niat. Cat itu kan cuma 25 ribuan. Sekarang berapa ya? 80 ribu? Ya pokoknya murah lah. Iya, Bu. Ini jemuran masih banyak ya, Bu? Saya kira lagi buka cabang laundry. Itu baju anak-anak, Bu. Iya sih, tapi kan menyambut Ramadan itu harus bersih total. Lahir batin, luar dalam, depan belakang, atas bawah. Pokoknya saya cuma mau bilang, kalau selama ini saya ada salah, mohon dimaafkan ya, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Dan mohon juga diperhatikan cat temboknya. Jangan salah paham ya, Bu. Saya cuma mengingatkan, takutnya nanti pas tarawih pertama, orang-orang lewat sini. Tarawehnya di masjid, Bu, bukan di tembok saya. Iya sih, ya sudah. Pokoknya saya sudah minta maaf ya, Bu. Jangan ada dendam sebelum puasa. Iya, Bu. Insya Allah. Nanti saya kirim deh link chat Shopee-nya.
Ini minta maaf apa audit bangunan? Satu rumah sudah diingatkan. Bagi Bu Julidah, itu bukan nyinyir, itu kontribusi sosial. Dan perjalanan Bu Julidah baru saja dimulai. Setelah sukses inspeksi tembok, langkah Bu Julidah berlanjut. Kali ini sasarannya lebih menantang. Anak-anak komplek yang masih asik main bola sore-sore. Menurut Bu Julidah, itu bukan olahraga, itu pelanggaran menjelang Ramadan. Astagfirullahalazim, ini apa-apaan ini? Main bola, Bu. Sudah mau Ramadan masih lari-lari. Harusnya latihan nahan haus. Kan belum puasa, Bu. Justru itu, persiapan mental. Masa Ramadan dadakan? Ini bukan flash sale. Latihannya gimana, Bu? Nih ya, sekarang semua berhenti. Kita simulasi puasa. Simulasi? Iya, bayangin sekarang jam 12 siang. Panas, haus, tapi nggak boleh minum. Tahan. Tapi ini jam 4 sore, Bu. Ya itu contoh, imajinasi, pakai feeling. Kalau haus gimana, Bu? Tarik napas, buang napas, fokus, alihkan pikiran. Bola siapa ini? Kotor tahu? Tadi kata Bu Julidah harus kuat, jangan emosi. Itu beda. Ini saya lagi menguji kesabaran kalian. Bu, kalau latihan puasa, Bu Julidah ikutnya. Ya ikut dong, saya paling siap. Berarti Bu Julidah jangan minum dulu ya sampai maghrib. Ya nggak sekarang juga lah. Ini kan cuma simulasi. Simulasinya cuma buat kami ya, Bu. Ya karena kalian yang masih kecil. Saya ini sudah profesional puasa. Profesional ngomel mungkin. Apa kamu bilang? Dasar anak-anak zaman sekarang. Dikasih edukasi mana gak terima. Nanti pas puasa baru pada drama. Bu aus, bu lapar. Anak-anak kembali bermain, tertawa seperti biasa. Sementara Bu Julidah merasa sudah menyelamatkan generasi penerus bangsa. Padahal yang tadi hampir emosi duluan bukan anak-anak, melainkan Bu Julidah. Dan perjalanan patroli Ramadan Bu Julidah masih panjang. Setelah anak-anak dilatih mental, mata Bu Julidah menangkap sesuatu yang menurutnya lebih gawat. Warung Pak Udin masih buka seperti biasa. Masih jual mie instan, masih jual es, masih ada orang jajan. Menurut Bu Julidah, ini darurat moral. Monggo, es tehnya 1. Iya Pak, tambah gorengan 2. Ya Allah Pak Udin, ini warung kok santai sekali ya. Loh, kenapa Bu? Tinggal 3 hari lagi Ramadan, harusnya mulai dikurangi jualan makan siang. Kan belum puasa Bu. Justru itu, ini latihan, biar gak kaget nanti. Bu, saya kagetnya kalau warung tutup sebelum puasa. Pak Udin ini harusnya mulai transisi. Transisi apaan Bu? Ini bukan jabatan. Transisi spiritual. Misalnya sekarang jualan, tapi pembeli ditatap dengan penuh keprihatinan. Maksudnya gimana? Orang beli mie, Bapak lihat dengan tatapan, ingat puasa ya Mas. Pokoknya jangan terlalu semangat jualannya. Kalau nggak semangat, nanti nggak laku Bu. Rezeki itu sudah ada yang atur. Betul Bu, tapi gas LPG yang Ibu ambil kemarin tetap harus dibayar. Ya, saya cuma mengingatkan, jangan sampai orang-orang terlena duniawi. Bu, saya beli es teh doang, belum duniawi banget. Ya pokoknya mulai besok jangan kelihatan terlalu seger. Es tehnya disuruh layu gitu Bu. Saya ini peduli loh. Nanti kalau sudah puasa jangan jualan terang-terangan. Ya kalau sudah puasa baru saya atur Bu. Haduh, warga ini memang harus banyak diingatkan. Warung tetap buka, es tetap dingin, gorengan tetap laku, dan Bu Julidah tetap merasa sudah menyelamatkan akhlak warga komplek. Setelah seharian patroli moral, akhirnya malam itu warga mengadakan rapat kecil persiapan Ramadan di Balai RT. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Bu Julidah duduk paling depan. Lebih tepatnya, berdiri. Karena menurut beliau, duduk terlalu biasa untuk seorang penggerak moral. Baik, Bapak Ibu, kita mulai rapat persiapan Ramadan. Izin Pak RT, saya ada usul penting sekali. Ya, Bu Julidah, silahkan. Menurut saya, tahun ini kita harus lebih disiplin. Semua warga wajib bikin jadwal ibadah tertulis.
Tertulis gimana, Bu? Ditempel di depan rumah. Jadi kalau ada yang lewat bisa tahu dia sudah tadarus atau belum. Sekalian bikin papan nilai ya, Bu. Dan anak-anak dilarang main sore. Fokus ibadah. Jangan bola terus, itu bikin haus. Kan memang nanti puasa pasti haus, Bu. Ya maksud saya, jangan sengaja bikin haus. Baik, usulnya dicatat. Ada tambahan? Oh ada, warung sebaiknya tidak terlalu mencolok. Jangan sampai es batu lebih kinclong dari iman kita. Es batu saya nggak bisa redup, Bu. Terima kasih masukannya Bu Julidah. Oh iya, sebelum lanjut, Bu Julidah, kas kebersihan bulan lalu sudah dibayar belum ya? Itu sedang proses, Pak. Sudah 2 bulan, Bu. Itu kan urusan dunia, Pak. Ini kita lagi bahas ibadah. Ibadah juga dimulai dari tanggung jawab, Bu. Kalau jadwal ibadah ditempel, jadwal bayar kas ditempel juga nggak, Bu? Saya ini cuma peduli loh. Iya, Bu. Kami juga peduli kas. Baik, jadi kita sepakati dulu soal kebersihan dan kas ya. Biar Ramadan datang, lingkungan juga sudah siap. Iya, nanti saya transfer. Malam itu, rapat tetap berjalan, usulan tetap dicatat. Tapi satu hal jadi jelas, menyuruh orang siap Ramadan itu mudah. Membayar kas tepat waktu ternyata lebih berat. Dan tamparan kecil itu baru permulaan. Hari pertama sahur akhirnya tiba. Warga komplek bangun lebih awal. Ada yang sudah masak, ada yang sudah siap di meja makan. Dan di rumah Bu Julidah ada kepanikan mendadak. Bapak, bangun, sahur, nanti kesiangan. Loh, kok nggak nyala? Pak, ini kompor nggak mau hidup. Gasnya dicek, Bu. Ya Allah, gasnya habis. Kemarin kan sudah saya suruh beli. Saya kan sibuk keliling komplek, ngurus moral warga. Moral warga aman, gas rumah kita yang nggak aman. Ya sudah, saya pinjem dulu. Saya chat di grup aja. Darurat sahur. Siapa punya gas cadangan? Gas saya habis. Mohon cepat. Ini demi kelancaran ibadah sahur. Kok nggak ada yang baca? Mungkin lagi sahur. Minimal balas oke Bu, kek. Nah, kan dibalas. Loh, kok broadcast? Ini Pak gimana? Waktu sahur tinggal sedikit. Kita punya stok roti. Roti kemarin sudah saya kasih ke kucing. Sedekah sebelum Ramadan. Sekarang kita yang puasa sebelum waktunya. Ya sudah, minum teh aja. Nah, ini warga sudah pada bangun. Telat, sudah imsak. Dan pagi itu, Bu Julidah resmi sahur dengan teh hangat. Warga tidak jahat, tidak juga membalas sindiran. Mereka hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Ternyata, menyiapkan Ramadan bukan cuma soal menyiapkan orang lain. Kadang, gas sendiri dulu yang harus dicek. Dan ini baru hari pertama. Hari pertama puasa berjalan. Warga komplek terlihat tenang. Ada yang kerja, ada yang istirahat, ada yang menahan lapar dengan sabar. Dan di teras rumahnya, Bu Julidah duduk lemas. Sahur cuma teh, gas belum beli, grup WA masih sepi. Pelan-pelan aja mainnya, nanti haus. Gul, kalau pelan nggak seru. Kalian ini Maaf Bu. mainnya jangan terlalu jauh. Iya Bu, kata Bu Julidah kemarin harus latihan nahan haus. Iya. Saya latihan, nahan ngomel. Bu Julidah, ini saya ada kolak lebih. Tadi masak kebanyakan. Oh, nggak usah repot-repot, Bu. Ambil aja, Bu. Biar buka puasanya manis. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu. Ramadan itu bukan cuma nahan lapar, tapi nahan lisan juga. Masih kuat puasanya, Bu? Puasa ternyata capek ya, Pak. Iya, apalagi kalau dari pagi sudah haus karena emosi. Nanti kita beli gas ya.
Nah, itu baru persiapan. Sore itu, Bu Julidah sedang belajar. Belajar bahwa Ramadan bukan tentang siapa yang paling lantang mengingatkan, tapi siapa yang paling dulu memperbaiki diri. Dan untuk pertama kalinya, Bu Julidah memilih diam. Mungkin itu awal yang baik.